sebelumnya saya mau bertanya dulu sama Bapak dan Ibu guru hebat yang ada di sini. Ada nggak dibentuk keyakinan kelas sebelum kegiatan pembelajaran pada awal semester itu? Ada? Ada ya Bu ya? Jadi berarti sudah paham ya Bapak Ibu apa itu keyakinan kelas? Sudah Bu ya? Kira-kira peraturan dengan keyakinan kelas itu sama atau tidak? Sama atau tidak? Beda ya. Mungkin di sini saya ingin sedikit bertanya pada Bapak Ibu guru, apa itu sih keyakinan kelas? Siapa yang bisa memberikan tanggapannya? Bu Dewi mungkin ya. Ini dari tadi sudah senyum-senyum, kayaknya sudah kan mau berbicara, jadi saya berikan kesempatan kepada Bu Dewi. Silakan Bu Dewi yang mengetahui apa itu keyakinan kelas. Silakan Bu Dewi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah untuk keyakinan dan peraturan, tentunya untuk peraturan ini kalau dulu kita peraturan ya Bapak Ibu ya yang kita buat ya. Kalau peraturan ini tentunya namanya juga aturan. Aturan ini jika kita ada yang melanggar, tentunya ada sanksinya seperti itu. Kalau keyakinan ini lebih ke kesadaran diri yang ada pada diri seseorang yang bisa memotivasi mereka untuk melakukan hal baik tersebut dengan kata-kata yang memang mudah dipahami, kemudian tidak mengikat seperti itu. Kalau peraturan kan kata-katanya pasti lebih ke perintah. Kalau keyakinan tidak, lebih ke kesepakatan seperti itu. Mungkin itu dari saya, ada tambahan dari rekan-rekan, saya persilakan dari Bu Beda. Terima kasih Bapak Ibu, masih ya, kita tepuk tangan Bapak bersemangat. Ya, masih lanjut Bapak Ibu ya. Sekarang giliran saya ini menjelaskan mengenai kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, kedua penguasaan, 3 cinta kasih sayang dan merasa diterima, 4 kesenangan, 5 kebebasan. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan 5 kebutuhan dasar manusia ini. Nah, saya ingin bertanya dengan Bapak Ibu. Nah, untuk yang pertama, kira-kira contoh kebertahan hidup ini yang seperti apa ya? Iya, makan. Bapak Ibu lagi makan nih. Apa lagi Bu? Bapak? Selain itu mencuci, makan, minum, apakah ada lagi? Ada nih ya, buka. Coba buka nih, buka. Buka silakan. Ya, terima kasih Bu Eka. Mungkin untuk bertahan hidup ini ada 3 di ilmu ekonomi, itu ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Anak IPS nih bos, senggol dong. Ya, kemudian IPS nih. Jawabannya mana sekali mereka ya? Ada primer, sekunder, tersier. Sama juga dengan papan, campuran. Kasih tepuk tangan dulu buat mereka. Lalu yang kedua ada penguasaan. Nah, Bapak Ibu yang bersedia, seperti apa sih contoh penguasaan? Kebutuhan penguasaan untuk kita nih. Bisa juga seperti ini Bapak Ibu, pengakuan atas kemampuan, keterampilan kita, kompetensi kita, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa mencontohkan? Penguasaan diri, kompetensi. Nah, boleh silakan boleh. Mari. Ayo.
Habis ini Pak Dani, Bu. Pak Dani. Tampil Pak Dani. Pak Dani. Ngasih contoh, Pak. Contoh penguasaan. Hah? Penguasaan skill kan keahlian. Kalau menurut saya penguasaan itu adalah Ini merupakan dialog antara guru dengan siswa, bisa juga antara orang tua dengan anaknya untuk menyelesaikan suatu masalah dengan mencari alasannya, juga bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, di segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, kita sebagai guru, kegiatan di menstabilkan identitas ini, kita membuat kesalahan adalah proses belajar dan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Nah, di sini maksudnya begini. Jika ada suatu permasalahan sebagai guru, kita jangan langsung ambil dari satu sisi saja. Misalnya ada anak-anak dulu, Bu, dia nangis gara-gara dipukul sama si A. Nah, ibu gurunya langsung bilang, si A suruh bersihkan WC aja. Nah, kita langsung ambil tindakan tanpa mengetahui dulu yang membuat masalah siapa, permasalahannya apa, sehingga mereka ini ada yang nangis dan ada yang memukul gitu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kita harus mendengarkan dulu alasan siswa kita atau anak kita berperilaku atau melakukan hal itu. Pasti mereka punya alasan masing-masing. Tidak mungkin tidak punya alasan langsung berbuat salah. Nah, gitu. Yang ketiga, kita menanyakan keyakinan, yaitu dengan cara mengaitkan keyakinan kelas yang sudah kita buat dengan keyakinan yang sudah dilanggar mereka. Nah, untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kira-kira Bapak Ibu, kelompok bapak-bapak dan kelompok terbanyak dulu. Ada lagi kelompok bapak-bapak? Ada lagi? Selain membuat siswa merasa minder, karena kita membuat dia semakin merasa bersalah karena kesalahannya, apalagi yang dia dapat? Tidak akan termotivasi. Iya, karena kita selalu membuat dia merasa bersalah, karena membuat dia merasa gagal dan membuat dia mengingat bahwa orang tuanya bekerja untuk dia. Karena itu memang kewajiban orang tua bekerja untuk anaknya, dan itu sebenarnya tidak boleh kita lakukan sebagai posisi kontrol. Dampaknya sangat negatif untuk siswa-siswa. Selanjutnya adalah posisi teman. Posisi teman ini bagus atau tidak kira-kira sebagai posisi guru? Oke, ada bagusnya, ada tidaknya. Ada yang bisa menjelaskan apa dampak positifnya dan negatifnya dan sesuai kondisinya? Ada? Bu Endang, ini diperhatikan nggak masalah. Boleh. Nah. Oke, kalau menurut saya yang tidak belum tentu benar. Menurut saya dampak positif dari teman ini adalah anak tersebut dapat dengan nyaman menyampaikan permasalahan atau kondisi yang sedang dialami kepada kita. Nyaman tanpa ada batasan tertentu. Namun dampak negatifnya adalah murid ini tidak menghargai kita sebagai gurunya atau orang lebih dewasa. Kemudian bisa jadi dia melampaui batas dari pergaulan antara guru dan murid. Ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Adi dan Bu Puspita. Iya, untuk posisi teman ini banyak. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Hari ini kami berlima dari
SDGP Angkatan 9 SD Negeri 175 Kabupaten Kerinci akan mengkolaborasikan penyebaran penerapan budaya positif di sekolah, ya, di sekolah. Nah, sekarang sebelum saya jauh lebih lanjut, ada nggak yang pernah dengar kata budaya positif? Budaya aja lah dulu. Budaya, siapa yang pernah mendengar kata budaya? Semuanya pasti serius. Apa sih budaya itu? Kebiasaan. Oke, bagus, kebiasaan. Nah, sekarang kalau ditambah kata positif berarti budaya positif itu apa? Kebiasaan positif. Ya, kebiasaan yang baik atau kebiasaan yang bagus. Ya, itu yang akan kita pelajari hari ini. Dalam budaya positif ini nanti ada beberapa poin yang harus kami sampaikan. Nanti kami berlima akan membaginya sesuai dengan apa yang sudah kami rencanakan tadi. Nyadarinya nanti kita ini berkolaborasi. Saya menyampaikan budaya positif, nanti Bu Ririn kesepakatan kelas, Bu Meta tentang kebutuhan dasar manusia, Bu Mentari tentang 5 posisi kontrol, dan yang terakhir Bu Lili tentang bagaimana menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Nah, sekarang kita masuki acara yang pertama, yaitu tentang budaya positif. Ya, lanjut. Tadi sudah dibilang sama Bu Ika, Bu Irma, dan ibu guru yang lainnya bahwa budaya positif itu adalah kebiasaan yang baik. Betul ya, kebiasaan yang baik yang harus kita terapkan di kelas maupun di sekolah kita. Ini harus sesuai, harus sejalan antara budaya positif di sekolah dan juga budaya positif di kelas. Nah, budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Intinya budaya positif ini adalah perilaku atau kebiasaan baik yang nanti tujuannya akan sampai ke mana? Ke profil pelajar Pancasila. Masih ingat profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Nah, ya, ada berapa, Bu Ika? 5. Ada berapa? Nah, apa yang pertama? Profil pelajar. Boleh siapa yang mau maju menyebutkan tentang 6 profil pelajar Pancasila kita? Kita nyanyikan aja, Bu. Kita nyanyikan aja bareng-bareng. Ya. Kita nyanyikan terus semuanya ya. Ya. Oke, 1, 2, 3. 6 profil pelajar Pancasila. Pertama, insan beranak mulia. Kebinekaan global itulah yang kedua. Bergotong royong itu yang ketiga. Mandiri itu yang keempat. Bernalar kritis itu yang kelima. Keenam, kreatif. Apa semuanya hari ini? Mantap, luar biasa sekali ya hari ini anak-anak ibu. Nah, sebelum kita memulai kegiatan diskusi kita membahas keyakinan kelas, kita sedikit dulu ya. Oke, tepuk kelima. Tepuk arti guli. Ya, bagus untuk hari ini semangatnya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan kita hari ini ya, anak-anak hebat ibu semuanya. Sebelumnya ibu mau bertanya, tahu nggak kalian perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas?
yang harus kita jalankan. Itu menurut Afika ya. Nah, Ibu luruskan, sudah bagus Afika ya. Keyakinan kelas itu mengandung nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini dan kita jalankan. Nah, jadi kita tanamkan dalam hati kita masing-masing. Kalau peraturan, apa itu peraturan? Siapa yang tahu peraturan? Apa itu peraturan, Maika? Peraturan, ya. Peraturan dibuat harus kita jalankan dan harus kita taati. Itu peraturan ya. Oke, jadi kita sekarang berubah mindsetnya kita. Jadi dari peraturan ke keyakinan ke kelas. Oke, sekarang kita mau bentuk keyakinan kelas kita. Kira-kira keyakinan kelas apa yang harus kita buat? Yang pertama apa? Apa kira-kira siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Ayo. Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Ya, apa? Menghormati guru. Boleh ya, itu kata positif. Itu menghormati guru. Apa lagi? Datang? Iya, dia datang tepat waktu. Yang pertama keyakinan kelas kita. Datang tepat waktu. Yang kedua? Iya, saling menghargai baik sesama teman maupun guru. Yang ketiga apa? Oh boleh, bagus. Mengangkat tangan saat mau berbicara atau mengungkapkan pendapat. Bagus. Apa lagi yang keempat? Iya, itu masuk ke dalam saling menghargai ya sayang ya. Bagus, Fabian. Apa lagi selanjutnya? Berdoa sebelum belajar. Apa lagi? Menjaga kebersihan kelas maupun lingkungan kelas kita ya. Nah, jadi keyakinan kelas sudah kita sepakati? Sudah ya. Yang pertama apa? Datang tepat waktu. Yang kedua, saling menghargai. Yang ketiga, mengangkat tangan saat mau berbicara. Yang keempat, sudah kan? Apalagi? Menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Apalagi? Saling menyayangi. Oke, setuju semuanya? Apakah ada tambahan lagi dari anak-anak ibu semuanya? Tidak ya? Oke, tepuk semangat. Bagus, terima kasih untuk diskusinya hari ini. Semoga keyakinan kelas yang sudah kita bentuk tadi dapat kita jalankan dan dapat kita yakini di dalam diri kita kalau kita bisa menjalankan keyakinan kelas tersebut. Paham? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SD Negeri 175 Lindung Jaya. Guru saya itu ada terdiri dari beberapa orang yang mengikuti CGP pada tahun ini. Kemudian guru tersebut telah menerapkan budaya positif dengan berbagi praktik baik dan berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, guru-guru lain, seperti mengenai keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian lagi tentang segitiga restitusi. Mereka berkolaborasi, berdiskusi dengan teman-teman sejawat, sehingga guru lain tersebut sudah dapat bisa menerapkannya pada siswanya masing-masing. Semoga kegiatan ini berbagi praktek baik kepada teman-temannya dapat dilaksanakan melalui Kombel, sehingga apa yang didapat dari CGP dapat diterapkan semua guru di SD 175 Lindung Jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Sumantri. Saya rekan sejawat dari CGP Angkatan 9 SD 175/3 Lindung Jaya.
Setelah saya mengikuti diskusi kolaborasi CGP Angkatan 9, saya mulai lebih paham bagaimana cara menerapkan 5 poin yang dipaparkan tadi, seperti budaya positif dan disiplin positif, keyakinan kelas, 5 dasar kebutuhan manusia, 5 posisi kontrol, dan 3 segitiga restitusi. Di mana mengenai setelah dipaparkan penjelasannya tadi, saya lebih paham bagaimana cara menerapkannya di lingkungan sekolah dan di lingkungan kelas. Semangat untuk CGP Angkatan 9, salam guru penggerak.